warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak masuk? Feli. Mana? Feli Jamil. Saudaranya. Oke, apa namanya Feli yang tidak masuk? Ada ini. Sama Naili. Ada berapa orang yang tidak masuk hari ini? Tapi ketenangannya sakit atau Sakit. Jadi kita doakan bagi teman-teman kita yang sakit supaya segera diberikan kesembuhan. Oke. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, Mas Sinan, silakan dipimpin doa. Teman-teman, di pagi hari yang cerah, mari kita berdoa untuk mengawali pembelajaran kita. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya, teman-teman, hari ini kita akan mempelajari terkait dengan kualitas lingkungan, ya. Yang mana kalian akan saya hadapkan pada permasalahan-permasalahan sosial yang dekat dengan keseharian kita. Nah, di masing-masing kelompok sudah saya berikan terkait dengan masalah sosial yang dekat dengan kalian. Nah, bisa kalian lihat, nah di depan yaitu ada berita ya yang saya ambil dari media digital. Di situ terkait dengan terpapar polusi asap pabrik tahu, warga Tropodokian Sidoarjo sesak nafas. Nah, coba kalian baca dulu terkait dengan berita sehingga nanti kalian bisa menyampaikan apa saja yang akan kalian utarakan atau kalian sampaikan dari berita tersebut. Kalian lihat adakah dampak positif, adakah dampak negatif, atau ada hal apa saja yang mungkin bisa diperbaiki dari berita tersebut. Yuk, saya persilahkan kalian untuk membaca artikel tersebut. Oke, sudah dibaca teman-teman? Sudah. Nah, dari hasil membaca, apa saja yang kalian dapatkan? Bisa tunjuk tangan terlebih dahulu? Mbak Ella? Peluang sesak nafas, batuk, hingga tenggorokan akibat asap pabrik tahu. Oke, jadi di situ terkait dengan dampak positif atau negatifnya, Mbak Ella? Negatif. Nah, kaitannya dengan apa? Kesehatan. Oke, kelompok 1 sudah menyampaikan dari hasil kajian membaca berita tersebut. Kelompok 2, Mbak Rani, bisa disampaikan? Terkait polusi asap akibat dampak pembakaran limbah sampah plastik untuk bahan bakar industri tahu. Oke, jadi terkait dengan polusi udara. Polusi udaranya itu dikeluarkan lewat apa, Mbak Rani? Cerobong asap. Bahwasanya asapnya itu bisa mempengaruhi terkait dengan kualitas udara yang ada di sekitar. Oke, hebat. Kelompok 3. Ya. Polusi udara yang dikeluarkan dari pabrik tahu itu banyak sekali mengandung zat kimia yang berakibatkan sesak nafas. Oke. Kemudian ada lagi Mbak Nanda? Oke. Jadi kelompok 3 menyampaikan bahwasanya dari hasil kajian yang didapat di situ ada dampak negatif yang dihasilkan. Kenapa? Karena polusi udaranya mengandung zat berbahaya, gas monoksida, gas-gas yang dapat menyebabkan penyakit, ya, terutama penyakit yang berhubungan dengan pernafasan.
dalam menjaga keberlangsungan kehidupan dan keseimbangan makhluk hidup. Mungkin dari kajian yang kalian baca, yaitu terkait dengan pernafasan manusia, seperti itu ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan atau memberikan gambaran. Nah, ini adalah, bisa kalian lihat di depan, ini adalah terdapat beberapa penyakit ya yang bisa muncul akibat polusi udara. Salah satunya apa aja di situ? Ada asma, kemudian paru-paru basah, bronkitis sampai dengan serangan jantung. Nah, jadi berbahaya sekali apabila kita hidup di lingkungan yang tidak sehat. Nah, seharusnya kita bagaimana? Harus menjaga lingkungan kita, lingkungan sekitar kita. Oke, teman-teman sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, Mbak Ella. Mengenai paru-paru basah, biasanya itu kalau di rumah itu nggak boleh tidur terus soalnya nanti menyebabkan penyakit paru-paru basah. Apakah itu betul? Oke, ya. Tidur tegel, apa itu tidur tegel, Mbak? Ya, jadi tidur di lantai. Jadi nggak boleh tidur di lantai. Kenapa? Karena nanti biasanya kalau orang Jawa bilangnya itu adalah paru-paru basah. Sebenarnya paru-paru basah itu adalah, kalau di dalam dunia medis itu tidak ada yang namanya paru-paru basah ya teman-teman ya. Tapi paru-paru basah itu dalam artian itu paru-parunya itu menghirup atau di dalam paru-paru itu terdapat cairan. Sehingga kalau paru-paru kita itu terdapat cairan, maka proses untuk bernafas itu pasti akan susah. Makanya kenapa kalau kalian keluar pada malam hari, kalian juga harus memakai pelindung dada, memakai masker. Karena apa? Karena kalau malam hari tumbuhan mengeluarkan apa? Karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu kalau kalian pernah melakukan percobaan ya, tumbuhan itu kan bernafas. Kalau kalian tutupi oleh plastik, dia kan akan mengeluarkan apa? Embun kan? Menguapkan. Nah, itulah yang akan kalian hirup, sehingga maknanya paru-paru basah itu seolah-olah menghirup air seperti itu, sehingga proses bernafasnya nanti akan menjadi sakit atau kurang lancar lah terkait dengan itu. Nah, kalau misal orang tidur di lantai itu juga sama seperti itu ya. Kalau kalian tidur di lantai, nggak usah tubuh kalian. Biasanya di situ membun nggak? Ya, sudah, itulah prosesnya kayak gitu. Ya, karena tubuh kita kan sebenarnya mengeluarkan apa ya? Mengeluarkan zat sisa ya teman-teman ya. Tidak hanya keringat, ya dan lain sebagainya. Nah, proses lantai itu tadi kalau misal dingin itu kan juga akan mempengaruhi suhu yang ada di tubuh manusia seperti itu. Bisa diterima Mbak Ella? Ada yang ditanyakan lagi? Sudah? Oke, ya bisa saya lanjutkan? Bisa Bu. Oke, selanjutnya kita akan merekonstruksi dari hasil kajian kalian membaca pabrik tahu tadi yang ada di mana tadi? Ya. Nah, pada saat kita membaca terkait dengan pabrik tahu tadi yang menggunakan bahan bakar apa tadi? Bahan bakar yang menggunakan plastik, tidak hanya kayu, maka di situ kandungan dari plastik yang dibakar itulah yang akan berpengaruh terhadap kualitas udara yang ada di sekitar. Meskipun penggunaan cerobong yang sudah menjulang tinggi ke atas, tapi juga pasti akan berpengaruh karena nantinya udara itu kan juga akan berputar, dipengaruhi oleh angin dan lain sebagainya. Sehingga memang penggunaan bahan bakar yang digunakan itu juga pasti akan berpengaruh terhadap kualitas dan bakaran dari cerobong itu tadi ya yang dikeluarkan. Nah, di sini kita akan merekonstruksi terkait dengan pencemaran pabrik tahu. Pertama, yaitu terkait dengan pengelolaan limbah yang efektif. Seharusnya gimana? Ada yang bisa bantu menyampaikan di situ? Pabrik tahu harus mengelola limbah secara efektif dengan menginstal sistem pengolahan limbah yang tepat, seperti pengolahan anaerobik atau asenerasi, sehingga kandungan limbah organik dapat dikurangi sebanyak mungkin. Oke.
Jadi terkait dengan limbah, pengelolaan limbah teman-teman. Jadi pengelolaan limbah itu kan berbagai macam. Kalau kita tahu pabrik tahu itu kan tidak hanya pembakarannya saja ya yang berpengaruh, tapi juga hasil dari kedelai ya. Jadi kan kalau tempe itu kan hanya dikukus ya teman-teman ya, kedelainya. Tapi kalau di tahunya itu sebelum disaring diapakan? Dihancurkan. Nah, dihancurkan, kemudian nanti disaring, kemudian ada bagian-bagian yang memang harus dibuang. Nah, dibuang itu kan menghasilkan limbah. Meskipun limbahnya itu organik, tapi juga kalau semisal lama-kelamaan dan kemudian kalau semisal dibuang ke sungai yang tidak mengalir, apakah menghasilkan bahaya? Bahaya. Makanya di situ bagaimana caranya? Yaitu harus sebelum kita mendirikan pabrik tahu, maka yang dilakukan adalah memperkirakan bagaimana limbah ini terbuang atau ibaratnya itu limbahnya itu harus gimana ya? Nah, harus ditangani dengan tepat. Supaya apa? Supaya tidak berdampak pada pencemaran lingkungan yang lebih berbahaya. Karena secara dari kualitas udara pun juga ada, kemudian dari hasil buangannya itu tadi juga akan merusak yang namanya pencemaran apa? Air dan tanah. Ya, kemudian yang kedua yaitu terkait dengan apa itu? Penerapan teknologi ramah lingkungan. Oke, penerapan teknologi ramah lingkungan itu seperti apa? Harus menerapkan teknologi ramah lingkungan seperti penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Oke, kalau yang kalian baca tadi berbahaya atau enggak? Apa saja tadi bahan bahayanya? Satu, bahan plastik yang digunakan untuk bahan bakar. Kemudian yang kedua, ayo apa lagi? Udara yang mengandung zat kimia. Zat kimia yang dihasilkan dari udara itu tadi. Kemudian apa lagi? Iya, terkait dengan penerapan teknologi ramah lingkungannya. Harusnya seperti apa? Menggunakan alat lama. Alat? Menggunakan kayu. Oke, alat kayu. Terus minimal paling tidak harus menggunakan kayu atau bahan bakar yang sesuai dengan penggunaannya, yang tidak berdampak besar terkait dengan pencemaran lingkungan, apalagi mengandung bahan kimia yang sangat berbahaya. Kemudian alat yang digunakan tadi Mas Jinan menyampaikan alat apa itu Mas Jinan? Karena ini membahas terkait dengan teknologi. Ya, gimana? Alat pembakarnya itu model yang lama. Oke, berarti menggunakan tungku yang kurang efisien. Nah, sehingga pada saat seseorang itu membakar, asapnya itu juga bisa berdampak pada orang yang bekerja di situ. Sehingga kalau semisal pengguna pabriknya itu mengupgrading diri terkait dengan bagaimana cara membuat tungku atau upgrading terkait dengan tungku yang baik untuk kesehatan atau untuk pekerjanya, maka di situ harus diterapkan teknologi yang ramah lingkungan maupun ramah untuk orang-orang yang bekerja di sini. Luar biasa. Terus yang ketiga yaitu terkait dengan Pengelolaan kualitas udara dan air. Oke, terkait dengan pemantauan kualitas udara dan air. Gimana di situ pabrik tahu? Harus Memantau kualitas udara dan air secara terukur untuk memastikan bahwa polutan tidak mencemari lingkungan. Oke, yang saya sampaikan tadi bahwasanya di situ kan mencemari air juga ya. Jadi pabrik tahu atau orang-orang yang mengelola terkait dengan efisiensi pabrik tahu tersebut harus menyesuaikan, harus melihat ya secara berkala bagaimana polusi airnya atau pencemaran airnya itu tadi bisa dicek. Ya, apakah terjadi sumbatan, harus dipastikan apakah mengalir dengan baik. Kemudian udaranya juga cerobongnya itu apakah ada sumbatan. Kalau misal ada sumbatan, bagaimana yang terjadi? Kalau misal ada kebocoran, nggak sampai ujung atas sudah bocor, berarti kan terkait dengan kualitas udaranya juga pasti akan juga berpengaruh terhadap lingkungan yang ada di sekitar. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Sulit tidak untuk memanai dari apa yang sudah kalian kaji teman-teman?
Enggak ya, bisa ya. Oke, dan hal tersebut apakah juga terjadi di sekitar tempat kalian? Iya. Apa pencemaran yang paling banyak terjadi di tempat kalian apa? Polusi udara sama air. Polusi udaranya contohnya apa? Kalau yang tadi kalian baca terkait dengan pabrik tahu yang secara otomatis memang mengeluarkan polusi udara. Kalau yang ada di tempat kalian, satu-satu. Enggak, siapa? Kita dulu. Oke, Mas Jinan dulu. Kalau di dekat rumah saya air bu limbah dari pabrik gula. Oh, pabrik gula. Apa yang didapatkan? Dampaknya apa, Mas Jinan? Bunganya kotor terus baunya menyengat. Oke, jadi dari sungai kotor itu berdampak pada aroma ya, yang juga akan berakibat pada kesehatan di paru-paru kalian. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita experience ya. Sekarang kita saatnya berkelompok melakukan pengalaman langsung terkait dengan apa yang sudah kita kaji bersama hari ini ya. Jadi hari ini kita akan membahas, kita tadi kan sudah membahas terkait dengan pencemaran udara ya. Bagaimana cara mengatasi pencemaran udara itu salah satunya dengan hemat listrik, menggunakan energi atom nani. Nah, sekarang masing-masing kelompok akan saya bagikan LKPD ya. Silakan nanti dibaca LKPD-nya karena ada tahapan-tahapan yang harus kalian lakukan, mulai dengan mengamati, memprediksi, melakukan percobaan, menganalisis data, merefleksi sampai dengan mengkomunikasikan kembali seperti apa. Ya, jadi dari masing-masing kelompok nanti akan membuat apa sih? Nah, nanti terkait dengan media yang sudah ibu bawa di depan. Oke, teman-teman. Oke, masing-masing kelompok perwakilan bisa mengambil alat dan bahan yang ada di depan. Ya, silakan. Oke, ya silakan dikerjakan LKPD-nya, dinikmati proses mengerjakan LKPD-nya teman-teman ya. Jangan berebut, jangan bertengkar, kalian harus sepakat ya antar teman dalam satu kelompok ya. Ya dikerjakan. Yang hitam adalah kabel negatif supaya nanti tidak tertukar. Baca ya, bisa sembari dilihat LKPD-nya karena ada beberapa pertanyaan yang harus kalian kerjakan dulu sebelum Oke, sudah selesai teman-teman? Sudah. Oke, silakan kelompok siapa yang mau maju untuk mempresentasikan hasil dari LKPD yang sudah dikerjakan. Ayo, oke, kelompoknya Mbak Ella, silakan maju bertiga, maju ke depan semuanya di bawah hasil dari turbin angin yang sudah dibuat. Yuk. Teman-teman yang lain tolong didengarkan, tolong ditanggapi dari hasil jawaban yang sudah ditulis oleh kelompok 1. Yuk. Nah, untuk apa saja informasi yang kalian dapat ini adalah mengenai kendaraan listrik dapat mengurangi polusi udara yang diakibatkan oleh asap polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan sepeda bermotor dan dapat menghemat bahan bakar minyak yang dibutuhkan untuk bahan bakar motor atau kendaraan. Lalu untuk yang ini, apakah pencemaran udara dapat diatasi? Dapat dengan mengurangi pencemaran udara melalui pemanfaatan energi alternatif. Lalu untuk melakukan percobaan, kita menganalisis data dengan hasil percobaan. Yang pertama yakni apa yang terjadi saat saklar ditekan ketika tombol on, akan terjadi lampu akan menyala. Lampu akan menyala. Kelihatan nggak itu lampunya itu? Kelihatan bu. Yeay.
turbin, lampu akan menyala dan turbin akan berputar. Lalu tuliskan hal yang berkesan. Dapat bekerjasama dengan teman-teman dan dapat membuat lampu beserta turbin dengan berputar dan menyala. Ya, ada apa? Ada tanggapan dari kelompok lain? Ada Bu. Ayo, apa Mbak Wulan? Ayo. Ya, tanggapannya gimana? Apakah ada yang tidak sama dari hasil kajiannya bisa disampaikan? Itu Bu, yang kendaraan listrik bisa mengurangi polusi udara di Jakarta. Yaitu informasinya penggunaan kendaraan listrik kita dapat mengurangi polusi udara. Penggunaan kendaraan listrik juga dapat menghemat pengelolaan BBM. Oke. Selanjutnya sudah. Oke, terima kasih kelompok 2. Oke, Mbak Ellen sama Mbak Zakia bisa duduk. Teman-teman hasil karyanya bisa ditunjukkan di depan. Nah, oke, Mbak Ella sama Mbak Zakia bisa duduk kembali. Ya, dari masing-masing kelompok 2 dan 3 bisa maju ke depan. Ayo, kita tunjukkan hasil dari rangkaiannya. Ini menggunakan ini ya. Iya. Kalau misal bisa sendiri silakan, kalau misal harus berdua, nggak apa-apa berdua. Oke ya. Ayo, kita tunjukkan. Apakah kita membuktikan bahwasanya bisa menyala untuk turbin anginnya dan lampunya? Pastikan sapaannya juga udah ikut ya. Oh iya, ini. Ya, 1, 2, 3. Ya, di depan. Yeay. Lampunya nyala? Oke. Kita kasih aplaus. Oke, bisa duduk kembali ke tempatnya. Oke ya. Dari hasil kita belajar ya, diawali dengan permasalahan yang ada di sekitar kita, kemudian dampaknya apa, kebaikan keburukan apa yang kita dapat, sampai kita melakukan percobaan ya terkait dengan pemanfaatan energi alternatif untuk mengurangi pencemaran udara. Nah, di depan di sini saya mencontohkan ya, ini adalah media yang secara utuh bahwasanya untuk pencemaran udara itu bisa diatasi dengan kita menghemat listrik. Dengan cara bagaimana kita bisa memanfaatkan yang namanya turbin angin untuk diubah menjadi yang namanya apa teman-teman? Energi cahaya. Ya, sudah nampak di depan kalian? Sudah. Oke, ya. Jadi kelihatan seperti ini. Nah, ya, jadi ini menunjukkan bahwasanya media ini adalah contoh energi alternatif yang bisa kita gunakan untuk apa? Untuk mencontohkan kepada peserta didik kita bahwasanya pencemaran udara itu bisa digantikan dengan energi alternatif. Happy nggak hari ini? Happy. Oke. Ya teman-teman, hari ini kita sudah belajar banyak ya. Jadi belajar itu memang tidak harus on the text, tidak hanya harus kita belajar dari buku saja. Ternyata dari kita mempelajari yang awalnya dari keadaan sekitar, alam sekitar, bahkan dari kerusakan-kerusakan alam yang ada di sekitar kita, ternyata di situ bisa kita gunakan untuk belajar. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah cukup. Oke, karena sudah ada yang ditanyakan untuk hari ini, saya pikir cukup. Semoga apa yang kita pelajari mendapat manfaat yang luar biasa untuk kita. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mas Jinan, ayo kita pimpin berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa